Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cesi Nurul Alia, NIM 1917-21035, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kolaka dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan pengertian perkembangan bahasa dan juga karakteristik perkembangan remaja. Baik, langsung saja. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa juga merupakan sarana untuk bergaul. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Baik, langsung pada pembahasan karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja merupakan periode yang berlangsung dari sekitar usia 11 hingga 21 tahun. Mencakup banyak perubahan sosial dan emosional. Transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa ini mengarah pada perilaku yang berubah dengan cepat, gangguan identitas, emosi yang kuat. Meskipun karakteristik ini dapat membuat frustasi atau membingungkan orang tua, mereka secara perkembangan normal dan merupakan bagian alami dari pertumbuhan remaja. Perubahan bisa tidak konsisten dan juga tidak nyaman. Remaja mengalami perubahan fisik, sosial, serta pribadi dan emosional. Proses kognitif juga akan mulai berbeda. Tingkat di mana remaja mengalami perubahan akan bervariasi tergantung pada jenis kelamin, genetika, faktor lingkungan, dan kesehatan. Di mana perubahan pertama ialah perubahan fisik. Perubahan fisik adalah karakteristik utama remaja. Pra-remaja akan mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan struktur kerangka, perkembangan otak dan otot, serta perkembangan seksual dan hormonal. Selanjutnya, sosialisasi. Sosialisasi adalah karakteristik lain dari remaja. Ketika mereka mulai bersosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya mereka dan memisahkan diri dari keluarga mereka. Selama masa kanak-kanak, anak-anak memiliki loyalitas kepada panutan orang dewasa mereka, seperti orang tua, guru. Selanjutnya lagi, perkembangan kognitif. Perubahan adalah proses kognitif, adalah karakteristik selama remaja. Pra-remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, dan pemikiran abstrak. Pra-remaja mengembangkan keterampilan bahasa yang lebih maju dan verbalisasi, memungkinkan komunikasi yang lebih maju. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rian Ramadan dengan NIM 1917-31071, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu terbagi beberapa faktor. Yang pertama, faktor perkembangan otak dan kecerdasan. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, kondisi fisik. Yang keempat, lingkungan keluarga. Yang kelima, kondisi ekonomi. Dan yang keenam, setting sosial atau lingkungan budaya. Kemudian materi selanjutnya, pengaruh kemampuan berbahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa dipengaruhi oleh kemampuan berpikir. Sebaliknya, kemampuan berpikir dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa. Kemampuan berpikir yang rendah mengakibatkan seseorang untuk sulit berkomunikasi. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi akan memudahkan menjalin komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selni Anwar, NIM 1917-31076. Ingin memaparkan materi saya yang kelima, yaitu perbedaan individu dalam kemampuan dan
perkembangan bahasa. Adapun materinya yaitu setiap individu mempunyai ciri khas unik berbeda dengan individu yang lain. Oleh karena itu, antara individu yang satu dan individu yang lain tidak dapat disamakan dalam sebuah kelompok. Terdapat perbedaan individual yaitu perbedaan kemampuan kognitif, kepribadian, keterampilan fisik. Adapun perbedaan bahasa individu yaitu perbedaan individu pada setiap kemampuan berbahasa anak akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah usia, semakin luas dan bersikeras lingkungan hidup dan lingkungan pergaulan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, NIM 191731075. Kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Upaya Pengembangan Kemampuan Bahasa Remaja dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu siswa-siswi yang berada dalam satu ruangan kelas mempunyai kemampuan yang berbeda-beda maupun pola untuk memahami bahasa itu sendiri. Siswa-siswi itu berasal dari keluarga dan latar belakang hidup yang berbeda. Guru sebagai mengajar dalam kelas memperhatikan dan dapat mencari solusi untuk mengatasi perbedaan ini. Pengembangan dalam strategi belajar oleh guru dalam kelas menjadi sebuah solusi untuk menghadapi hal ini. Guru dapat memfokuskan potensi dan kemampuan masing-masing anak, sehingga pola pengajaran kepada anak berjalan dengan baik. Guru menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan setiap anak. Kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa-siswi yang bervariasi bahasanya, baik kemampuan maupun polanya. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Salah satunya yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh guru antara lain. Yang pertama, anak perlu melakukan pengulangan, yaitu menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, guru senantiasa dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan pembendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang pelajaran yang telah diperkarya, diperluas, dan langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, guru memotivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Guru memberi pengarahan kepada siswa untuk tetap semangat dan belajar, mengajak dan membiasakan mereka untuk rajin membaca dan bahan bacaan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Yang keempat, guru dapat melatih siswa untuk lebih terampil dalam bahasa, dalam hubungan dengan orang lain.